Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Koeman mulai khawatir dengan Barcelona. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengaku mulai khawatir dengan performa Barcelona, terutama pada lini depan. Ia mengungkapkan rasa kecewanya karena segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Lini depan mereka begitu kesulitan untuk mencetak gol. Padahal secara permainan, Koeman merasa puas dengan permainannya ditunjukkan anak asuhnya. Saya khawatir dengan performa kami di lini depan. Ini bukan masalah sikap atau konsentrasi, tapi ini masalah lebih ke keyakinan di depan gawang, ungkap Koeman mengutip dari Gol. Messi sulit sekali ditangani. Mantan pelatih Barcelona Quique Setién mengakui Lionel Messi sulit sekali ditangani. Setién menangani Messi selama dipercaya melatih Barcelona dalam rentang Januari hingga Agustus 2020. 7 bulan bekerja bareng Messi, Setién menyadari bahwa memang sulit menangani salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Salah satunya adalah standar tinggi yang ditetapkannya selama bertahun-tahun secara konsisten. Christian Pulisic cedera lagi. Malang sekali Christian Pulisic. Harusnya jadi starter Chelsea kalah kontra Burnley, tetapi cedera hamstringnya kambuh lagi. Pemain asal Amerika Serikat itu malah cedera kala sedang pemanasan. Cedera hamstringnya kambuh. Christian Pulisic akhirnya tak bisa bermain dan cuma bisa menonton rekan-rekannya dari bangku cadangan. Posisinya digantikan oleh Timo Werner. Beruntung, Werner mampu tampil apik. Cedera hamstring sudah menimpa Pulisic di pertengahan musim 2019-2020 kemarin. Tak ayal, Christian Pulisic tak bisa tampil maksimal. Jadi false nine, Ferran Torres mampu puaskan Guardiola. Manchester City tak mempunyai striker tengah karena Gabriel Jesus dan Sergio Aguero cedera. Malang bagi The Citizen, stok di posisi itu habis. Sebagai solusi darurat, Ferran Torres pun diplot menjadi false nine. Guardiola pun memberi peran untuk Ferran Torres seperti Lionel Messi di Barcelona. Ferran Torres sudah 2 kali menjalani peran itu. Dia menunaikan tugasnya dengan bagus saat membantu City menang 2-0 atas Marseille di Liga Champions. Ferran Torres bikin 1 gol. Satu laga lagi saat Ferran Torres menjadi false nine saat City melawan Sheffield United. Mereka menang dengan skor akhir 1-0. Newcastle versus Everton, The Toffees tumbang 1-2. Bermain di St. James Park, kedua tim saling serang namun tak ada gol di babak pertama. Tim tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu di babak kedua, tepatnya di menit ke-56 lewat eksekusi penalti Callum Wilson. The lead, Callum Wilson has scored. He sends Olsen. Wilson kembali mencetak gol di menit ke-84. Ryan Fraser is in, played across and it's touched in for 2-0. Everton berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-91 lewat aksi Dominic Calvert-Lewin. Touch low ball towards the near post, it's pushed in. Calvert-Lewin's got one back. Skor 2-1 menghiasi laga ini. Dengan hasil ini Newcastle merangsek ke peringkat ke-11 dengan 11 poin, sedangkan Everton berada di peringkat ketiga dengan 13 poin. MU versus Arsenal, setan merah tumbang di Old Trafford. Bermain di Old Trafford, tak banyak peluang yang bisa diciptakan kedua tim. Meski begitu, Arsenal berhasil pulang ke London membawa 3 poin berkat gol tunggal Pierre-Emerick Aubameyang lewat tendangan penalti di menit ke-69. No problem whatsoever. Barren run in the league is... Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Mikel Arteta itu ke peringkat ke-9 dengan 12 poin, sedangkan bagi MU kekalahan ini membuat mereka menempati urutan ke-15 dengan 7 poin dari 6 laga. Tottenham versus Brighton, menang 2-1 The Lily White, dekati Liverpool. Tottenham menghadapi Brighton di Tottenham Hotspur Stadium. Tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol penalti Harry Kane di menit ke-13. Pada babak kedua, Brighton sempat menyamakan kedudukan 1-1 lewat sepakan Tariq Lamptey pada menit ke-56.
Lamptey, Brighton might be in, they are. Tottenham memastikan kemenangan di laga ini berkat gol Gareth Bale di menit ke-73. Kane and Bale all waiting, and there is Gareth Bale. Tambahan 3 angka mengantarkan Tottenham ke peringkat kedua dengan 14 angka. Sementara untuk Brighton, hasil ini membuat mereka belum beranjak dari urutan ke-16. Pada pertandingan lain, Aston Villa kalah 3-4 dari Southampton. Apa sih masalah Manchester United? Ole Gunnar Solskjaer pun bingung. Kekalahan atas Arsenal di pentas Premier League seolah menunjukkan kalau Manchester United tengah dilanda masalah. Namun tidak ada yang tahu apa masalahnya, termasuk sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa raihan The Reds Devil di kandang pada musim ini selalu buruk. Bahkan Solskjaer pun bingung mau memberikan jawaban saat dicecar pertanyaan oleh awak media pasca pertandingan. Meski kalah, Solskjaer meyakini kalau timnya tidak lebih buruk dari Arsenal secara kualitas, sebab kedua raksasa Inggris tersebut hanya terpisah oleh penalti yang sangat halus. Hasil La Liga hari ini, Real Betis menang 3-1 atas LC, Celta Vigo kalah 1-4 dari Real Sociedad, Granada bermain imbang 1-1 dengan Levante, Udinese versus Milan, gol salto Ibrahimovic menangkan Rossoneri. AC Milan melanjutkan start tak terkalahkannya di Liga Italia musim ini. Rossoneri menang 2-1 atas Udinese di Dacia Arena Minggu 1 November. Milan membuka keunggulan di menit ke-18 melalui gol Frank Kessie. Against Larsen once more. Kessie! What a finish! Di menit ke-48 Udinese mendapatkan penalti. Useto terjatuh usai mendapatkan tackle dari Alessio Romagnoli. Rodrigo De Paul maju sebagai eksekutor, sukses menaklukkan Donnarumma. First ever goal in Serie A against Milan, and he scores here to level. Milan kembali unggul di menit ke-83 melalui tendangan salto Zlatan Ibrahimovic. Since coming on, you bring a fire over as Ibra! Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Milan masih kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 16 poin, sedangkan Udinese tertahan di urutan ke-18 dengan 3 poin. Spezia versus Juventus, Ronaldo 2 gol, Bianconeri menang 4-1. Juventus memetik 3 poin saat bertandang ke markas Spezia di Orogel Stadium di Manuzzi dalam lanjutan Liga Italia Minggu 1 November. Sinyonya tua pulang dengan kemenangan 4-1 dan Cristiano Ronaldo menyumbang 2 gol. Juventus membuka keunggulan di menit ke-14 melalui gol Alvaro Morata. And look at the run here of McKennie, unselfishly tees it up. Namun di menit ke-32, tuan rumah menyamakan skor melalui gol Tommaso Pobega. Teeing it up here. Oh, the deflection! It's in! Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Juventus mencetak 3 gol tambahan melalui Cristiano Ronaldo di menit ke-59. Great ball, Cristiano Ronaldo! Adrien Rabiot di menit ke-67. Morata's unguarded, Rabiot's gonna walk it in! Dan penalti Ronaldo di menit ke-76. Ronaldo, Panenka style. Skor 1-4 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Juventus berhasil naik ke posisi 3 dengan torehan 12 poin, sementara Spezia berada di posisi ke-17 dengan koleksi 5 poin. Kalahkan Napoli, Sassuolo terus tempel AC Milan di puncak klasemen. Napoli harus menelan pil pahit saat menjamu Sassuolo di San Paolo Senin 2 November. Partenope tumbang dengan skor 0-2. Napoli malah diganjar penalti pada menit ke-59. VAR menyatakan Giovanni Di Lorenzo melanggar Raspadori. Manuel Locatelli maju sebagai eksekutor dan membawa Sassuolo memimpin 1-0. Locatelli to give Sassuolo the lead, which he does. Di menit injury time babak kedua, Sassuolo menggandakan keunggulan melalui Maxim Lopez. Second for Sassuolo, Maxim Lopez doing it all himself. This is wonderful. Skor 0-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Sassuolo tetap di posisi kedua dengan 14 poin, sedangkan Napoli terlempar di posisi kelima dengan 11 poin.
Roma versus Fiorentina, Serigala Ibu Kota menang 2-0 di kandang. AS Roma berhasil meraih 3 angka saat menghadapi Fiorentina dalam lanjutan Serie A di Olimpico Roma, Senin 2 November. Serigala Ibu Kota menundukkan La Viola 2-0. 2 gol Roma tercipta melalui Leandro Spinazzola di menit ke-12. Goal here, Spinazzola tried to thread it through Spinazzola. It fell back. Dan Pedro Rodriguez di menit ke-70. Here's Mkhitaryan across, and that's easy. Tambahan 3 angka ini membuat Roma merangsek ke peringkat ke-7 dengan 11 angka, sementara Fiorentina tertahan di posisi ke-11. Di pertandingan lain, Torino kalah atas Lazio dengan skor 3-4, Sampdoria bermain imbang melawan Sampdoria dengan skor 1-1. Ibrahimovic terus menggila. Zlatan Ibrahimovic makin menggila bersama AC Milan. Di Serie A, Ibra tak pernah absen mencetak gol sampai saat ini dan memimpin daftar top skor. Ibrahimovic sejauh ini cuma absen mencetak gol ke gawang Crotone dan Spezia. Pria asal Swedia itu tak mencatatkan namanya di papan skor karena absen dalam pertandingan akibat virus corona. Ibra tahu betapa penting dia untuk pertumbuhan rekan satu timnya. Dia tahu jalannya panjang, kata Pioli kepada DAZN. Sejak kembali ke AC Milan pada musim dingin 2020, Ibra sudah tampil 27 kali dengan mencetak 19 gol di semua ajang. Cetak gol melawan Udinese, Zlatan Ibrahimovic torehkan rekor. Zlatan Ibrahimovic baru saja membuat 1 gol dan 1 assist dalam laga Udinese versus AC Milan yang berkesudahan 1-2 untuk kekalahan tuan rumah. Melansir Opta Paulo, Ibra menjadi salah satu dari 2 pemain AC Milan yang mampu mencetak gol secara beruntun ketika mereka meraih poin penuh dalam 6 pertandingan awal sejak tahun 1994-1995. Selain Ibrahimovic, ada nama Andriy Shevchenko yang pernah mencatatkannya pada tahun 2001. Zlatan Ibrahimovic mencatatkan torehan ini sebanyak 2 kali, yang pertama pada tahun 2012. Inter Milan pasang harga murah untuk Christian Eriksen di bursa transfer Januari. Meski baru bergabung Januari 2020, Inter Milan siap menjual Eriksen di bursa transfer Januari 2021 dan telah memasang harga untuk sang gelandang. Tidak main-main, demi menyingkirkan pemain berusia 28 tahun ini, Inter Milan bahkan telah memasang harga yang cukup murah. Nerazzurri dilaporkan siap melepas Eriksen jika ada klub yang bersedia menebusnya dengan bandrol 18 juta pound sterling. Keputusan ini diambil setelah Eriksen dinilai gagal menunjukkan performa terbaiknya selama 11 bulan berseragam hitam biru. Akibatnya ia pun mulai kehilangan tempat di skuad pelatih Antonio Conte. Cetak 2 gol ke gawang Spezia, Cristiano Ronaldo, saya sudah kembali. Setelah menanti cukup lama akibat COVID-19, Cristiano Ronaldo akhirnya kembali ke lapangan dengan seragam Juventus. Ia berhasil menandai comeback-nya dengan torehan 2 gol ke gawang Spezia. Ronaldo nampak puas dengan torehan 2 golnya pada pertandingan kali ini. Ia menunjukkan raut gembiranya saat berbincang dengan Sky Sport usai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Saya sudah lama diam, saya tidak menunjukkan gejala serta merasa baik. Hari ini saya kembali melakukan kesukaan saya. Ya, bermain sepak bola, ujar Ronaldo. Serie A adalah liga yang kompetitif. Milan melakukan tugasnya dengan baik. Begitu juga Lazio serta Napoli. Kami harus berusaha keras, tapi kami sedang bertumbuh. Lanjutnya, Pogba akui membuat pelanggaran bodoh pada laga lawan Arsenal. Arsenal berhasil membawa pulang 3 angka dalam lawatan ke markas Manchester United Senin 2 November. Gol sematawayang The Gunners dicetak oleh Aubameyang itu tidak terlepas dari kecerobohan yang dilakukan gelandang Manchester United Paul Pogba. Pasalnya mantan gelandang Juventus itu menendang engkel kaki kanan Bellerin dalam insiden tersebut. Wasit Mike Dean pun tidak ragu untuk memberikan hadiah tendangan penalti kepada Arsenal yang dieksekusi dengan sempurna oleh Aubameyang. Pogba mengakui pelanggaran itu merupakan sebuah kesalahan yang bodoh. Pogba pun menyebut sudah tidak bisa berpikir jernih lantaran telah kehabisan nafas saat melakukan pelanggaran tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!